Halo semuanya, kami dari kelompok 3A, Angkatan 246 Lacar CPNS 2025 gelombang ke-6. Kami akan menampilkan hasil dari kelompok kami yang berjudul mengidentifikasi pelanggaran nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Selamat menyaksikan. Pelanggaran nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, tidak cepat tanggap, contohnya menunda memproses berkas meskipun sudah lengkap dengan alasan besok saja. Yang kedua, memberikan informasi yang tidak jelas atau tidak benar. Contohnya, petugas memberi informasi yang berbeda-beda sehingga masyarakat bingung. Yang ketiga, menyulitkan akses pelayanan. Contohnya, membuat prosedur berbelit-belit, padahal bisa disederhanakan. Yang berikut adalah perilaku melanggar core value berakhlak kompeten. Dalam sidang atas banding administratif yang digelar Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau BPASN, Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Zudan Arif selaku Wakil Ketua BPASN memutuskan pemberhentian terhadap 8 dari total 9 pegawai ASN yang mengajukan banding ke BPASN atas penjatuhan hukuman disiplin. Adapun kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan adalah tidak masuk kerja tanpa alasan, penyalahgunaan narkoba, hingga hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Hal ini menunjukkan perilaku aparatur yang tidak kompeten, lemahnya kedisiplinan, kurangnya tanggung jawab, dan tidak adanya profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Pemberhentian ini merupakan bukti keseriusan pemerintah lewat BKN untuk menangani disiplin ASN di Indonesia. Perilaku melanggar nilai-nilai berakhlak akuntabel. Ini ada sebuah kasus, seorang ASN jadi MC di kampanye Gibran yang saat itu merupakan calon wakil presiden. Kegiatan ini disinyalir melanggar netralitas ASN. Kasus di atas menunjukkan pelanggaran terhadap beberapa aspek, antara lain, menjadi MC di kampanye politik menunjukkan ASN tidak menjaga sikap netral dalam tugasnya sebagai pelayan publik. Yang kedua, masyarakat bisa melihat ASN sebagai alat politik, bukan pelayan publik yang independen. Ini mencederai nilai akuntabilitas. Ketiga, pelanggaran terhadap aturan ini secara langsung mencerminkan ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab hukum sebagai ASN. Upaya penanggulangan yang pertama, jika hal ini belum terjadi, upaya untuk preventif yaitu yang pertama, pimpinan wajib jadi contoh atau role model akuntabilitas. Yang kedua, beri penghargaan bagi ASN yang berintegritas. Jika kejadian ini sudah terjadi, maka berikan sanksi tegas dan adil bagi pelanggar hukum. Pelanggaran nilai-nilai harmoni. Pelanggaran dari sikap saling menghormati dan memahami adalah tidak menghormati pendapat orang lain. Pelanggaran dari sikap saling menyayangi dan berbuat baik adalah suka merendahkan orang lain. Pelanggaran dari sikap berkomunikasi dengan lembut adalah menggunakan kata-kata yang merendahkan atau melukai perasaan lawan bicara. Perilaku melanggar nilai-nilai berakhlak, core value loyal. Di sini kita bisa melihat bahwa ada kasus di mana Pak Muhammad Hanif diduga menerima gratifikasi sekitar 21,5 miliar selama menjabat di berbagai posisi strategis di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Gratifikasi tersebut diterima bukan karena haknya, tetapi karena jabatannya yang bisa mempengaruhi perlakuan terhadap wajib pajak tertentu. Nah, contoh perilaku yang dilakukan yang pertama adalah menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang kedua, melanggar kode etik ASN dan undang-undang ASN. Yang ketiga, tidak setia terhadap sistem pemerintahan yang sah dan nilai-nilai konstitusi yang menolak korupsi. Yang keempat, mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan negara. Kemudian bagaimana cara menanggulangi atau upaya penanggulangannya adalah yang pertama, harus dilakukan penegakan hukum yang tegas. Yang kedua, pemimpin unit kerja harus menjadi teladan atau role model dalam integritas anti gratifikasi. Yang ketiga, membangun budaya organisasi yang terbuka, anti penyalahgunaan kekuasaan, dan harus adanya pelaporan pelanggaran.
Dan yang keempat, mendorong ASN untuk setia pada kepentingan bangsa, bukan pada individu atau kelompok tertentu. Yang berikut adalah adaptif. Masalah. Seminar Nasional Lembaga Administrasi Nasional atau LAN Republik Indonesia menegaskan banyak ASN belum menguasai teknologi digital. Padahal hal ini menjadi syarat mutlak untuk pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Ada beberapa contoh perilaku. Yang pertama, masih memilih cara manual meskipun sistem digital sudah disiapkan. Manipulasi sistem seperti absensi dengan fake GPS. Lalu ada gaptek, yaitu ASN tidak mau belajar aplikasi baru. Berikutnya, pola pikir lama hanya mengikuti rutinitas dan menolak inovasi. Ada beberapa upaya penanggulangannya, diantaranya yang pertama, peningkatan kompetensi digital seperti pelatihan dan sertifikasi. Lalu ada pembinaan perilaku adaptif seperti coaching dan reward. Lalu berikutnya adalah pengawasan dan sanksi seperti monitoring dan evaluasi kinerja. Lalu yang terakhir ada dukungan pimpinan dan budaya kerja, yaitu membentuk gaya kerja modern. Pelanggaran nilai-nilai kolaboratif, suka menunda dan tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bekerja sendiri dan tidak menerima pendapat orang lain, kurangnya komunikasi dengan rekan kerja sehingga tidak dapat bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah tertentu.